Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai memahami untuk membangun sikap dalam keperawatan. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama pengertian perawat, yang kedua pengertian perawat menurut para ahli, yang ketiga pengertian keperawatan, yang keempat pengertian keperawatan menurut para ahli, yang kelima pengertian sikap, yang keenam, pengertian sikap menurut para ahli. Yang ketujuh, sikap yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Yang kedelapan, cara memahami untuk membangun sikap dalam keperawatan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nama saya Anissa Munifah. Perkenalkan, nama saya Arka Putra Permana. Perkenalkan, nama saya Desti Febriani. Nama saya Deviana Alia Sabila. Perkenalkan, nama saya Devi Siti Rohmah. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Alipia. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila. Perkenalkan, nama saya Koswara. Nama saya Monika Karina. Nama saya Nabila Zaratunisa. Saya Nurul Jara. Nama saya Tania Vegelastari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perawat. Perawat berasal dari bahasa Latin yaitu nutrix yang berarti merawat atau memelihara. Jadi, pengertian perawat adalah suatu profesi yang difokuskan pada perawatan individu, keluarga, dan komunitas dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi. Perawat juga dapat dikatakan seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian perawat menurut para ahli, yang pertama menurut Kusnanto tahun 2004. Perawat adalah seseorang yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab, dan kewenangan melaksanakan pelayanan atau asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan. Yang kedua, menurut Harley tahun 1997 dalam Fahri 2010. Perawat adalah seseorang yang berperan dalam kerja merawat atau memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, injuri, dan proses penuaan. Yang ketiga, menurut pakar bahasa dari Depkes RI tahun 2002, perawat adalah seseorang yang bertanggung jawab dan berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya. Pengertian keperawatan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik keadaan sakit maupun sehat. Apabila keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko, sosio-spiritual, dan yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik yang sakit maupun sehat, yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Keperawatan juga dapat dipahami sebagai pelayanan atau asuhan keperawatan profesional yang bersifat humanistik, menggunakan pendekatan holistik, dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat objektif klien. Yang mengacu pada standar profesional keperawatan dan menggunakan etika keperawatan sebagai tuntunan utama. Pengertian keperawatan menurut para ahli. Yang pertama ada Florence Nightingale pada tahun 1895. Keperawatan adalah suatu proses menempatkan pasien dalam kondisi paling baik untuk beraktivitas. Martha Roger 1970. Keperawatan adalah pengetahuan yang ditunjukkan untuk mengurangi kecemasan terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan dan rehabilitasi penderita sakit, serta penyandang cacat. Selanjutnya ada Dorothea Odom tahun 1971. Keperawatan adalah proses aksi dan interaksi untuk membantu individu dari berbagai kelompok umur dalam memenuhi kebutuhannya dan menangani status kesehatan mereka pada saat tertentu dalam suatu siklus kehidupan. Selanjutnya ada Callista Roy
Keperawatan merupakan disiplin ilmu yang berorientasi kepada praktik keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan yang ditunjukkan untuk memberikan pelayanan kepada klien. Oke, selanjutnya ada Virginia Henderson. Perawatan adalah upaya membantu individu yang baik dan maupun sakit untuk menggunakan kekuatan, keinginan, dan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga individu tersebut mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari, sembuh dari penyakit, atau meninggal dengan tenang. Tenaga perawat berperan penting dalam menolong individu agar tidak menggantungkan diri pada bantuan orang lain dalam waktu secepat mungkin. Pengertian sikap. Sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap objek atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Adapun secara umum, sikap adalah suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan, yang sering bersifat permanen, karena tidak dapat berubah. Komponen yang dimaksud adalah pengetahuan yang selama ini diperoleh sesama makhluk hidup, di mana sangat berpengaruh terhadap perilaku saat bertindak. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa sikap merupakan kecenderungan evaluatif seseorang terhadap suatu subjek maupun objek. Sikap yang dimiliki setiap individu memberikan warna tersendiri untuk seseorang bertingkah laku. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Bimo Walginton, tahun 2001. Pengertian sikap adalah keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek, atau objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Yang kedua, menurut Ahmadi tahun 2007, sikap sebagai kesiapan seseorang dalam merespon suatu objek atau situasi tertentu, baik bersifat positif maupun negatif, secara konsisten. Yang ketiga, menurut Toto Atmojo tahun 1997, mengatakan bahwa sikap merupakan respon atau reaksi seseorang yang masih tertutup terhadap suatu objek atau perangsangan terhadap stimulus. Yang terakhir, menurut Alport, yang mengungkapkan bahwasanya definisi dari sikap adalah kesiapan mental seseorang dalam menentukan tindakan atau respon pada berbagai situasi dan objek. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang perawat, yang pertama itu ada peduli. Fondasi dasar yang harus dimiliki seorang perawat adalah peduli atau care. Terdengar sederhana, namun pada praktikan hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Seorang perawat harus peduli kepada semua orang, khususnya pasien, ketika memberikan keperawatan tanpa memandang latar belakang atau unsur sara. Membangun karakter peduli harus dilakukan sendiri, mungkin bahkan sebelum mengambil sekolah keperawatan, agar ketika menjadi seorang perawat dapat merawat pasien dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih atas nama kemanusiaan. Yang kedua, ada ahli. Setelah mempunyai sifat atau karakter peduli, seorang yang hendak menjadi perawat harus mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan dan landasan keilmuan yang benar. Keahlian menjadi perawat dapat dipelajari di sekolah menengah kejuruan SMK Kesehatan atau perguruan tinggi kesehatan seperti Diploma 3 D3 dan Sarjana Muda S1. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang perawat yang ketiga yaitu etis. Seorang perawat wajib mempunyai kode etik dan memahami landasan hukum untuk melindungi diri sendiri dan pasien ketika menjalankan asuhan keperawatan. Karena apa? Karena hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan hukum. Bagaimanapun keadaan dan situasinya, seorang perawat harus memperhatikan dasar-dasar etik ketika memberikan pengasuhan keperawatan kepada setiap pasien. Perawat harus memanusiakan manusia, baik itu kepada sesama perawat ataupun ke pasien, dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan semena-mena khususnya kepada pasien tanpa landasan keilmuan dan batasan hukum. Sikap yang harus dimiliki oleh seorang perawat
Yang keempat yaitu terampil. Keterampilan sangat penting dimiliki oleh seorang perawat, karena perawat tidak hanya membutuhkan kepedulian, keahlian, dan etik saja, melainkan harus bisa melakukan apa saja ketika sedang bekerja. Keterampilan dapat dipelajari dengan cara mencoba dan praktik secara berulang-ulang, agar apa yang dipelajari dapat dijalankan secara otomatis. Perawat tidak boleh asal dalam melakukan keterampilannya tanpa landasan keilmuan dan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aktif dan komunikatif dan juga telaten. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aktif dan komunikatif terlebih dahulu. Nah, menjadi seorang perawat harus bisa aktif dan juga komunikatif. Oleh sebab itu, penting untuk mengikuti organisasi atau seminar dengan tujuan mengembangkan wawasan terbaru serta menjalin keakraban bersama perawat. Selain aktif mengikuti seminar atau organisasi, seorang perawat dapat mengikuti pelatihan keterampilan atau terjun langsung ke masyarakat ketika dibutuhkan. Dengan begitu, perilaku dan kecakapan dalam berkomunikasi seorang perawat dapat semakin terasa dan matang. Selanjutnya, telaten. Nah, telaten sendiri hukumnya mutlak karena seorang perawat haruslah telaten. Perawat harus telaten karena hal ini sangat berkaitan dengan kesembuhan dan kenyamanan pasien. Apabila seorang perawat tidak telaten dalam merawat pasien, maka hal ini sangatlah fatal. Melakukan hal-hal kecil dan sederhana seperti membalut luka secara sempurna, memandikan pasien hingga benar-benar bersih, serta merayu pasien untuk menghabiskan makanannya. Sini saya akan menjelaskan mengenai teliti dan sabar. Adapun yang ketujuh yaitu teliti, kita sebagai perawat harus mempunyai ketelitian yang luar biasa. Seperti menghipus pasien, memberi makan pasien, memberikan obat kepada pasien. Bayangkan kalau misalnya perawat tidak memberikan obat secara teliti atau tidak mempunyai jadwal pada pasien, maka akan berisiko kepada kondisi pasien. Dan adapun yang kedelapan yaitu sabar. Kesabaran seorang perawat itu lebih luas dari samudra. Sekalipun mengingat seorang perawat selain siap 24 jam bersama dokter, juga harus berhadapan langsung dengan pasien selama 24 jam tersebut. Merawat orang sakit sangat menguras emosi dan kesabaran. Oleh sebab itu, membangun kesabaran itu adalah wajib bagi perawat, karena jika ada orang yang bilang kalau misalnya kesabaran itu ada batasnya, maka bagi perawat itulah tidak berlaku hal tersebut. Kesembilan ada ramah. Apa yang terjadi jika perawat tidak mempunyai keramahan sama sekali? Isinya judes semua, marah-marah, tidak peduli, bisa-bisa banyak pasien yang harus pindah rumah sakit atau mengganti perawat tersebut. Tidak menafikan sekali, bahkan sampai sekarang masih banyak ditemukan seorang perawat yang seperti itu. Padahal keramahan di bidang jasa hukumnya wajib. Biarpun pasien tidak ramah kepada perawat. Selanjutnya, yang ke-10 ada kreatif. Menjadi seorang perawat juga harus dituntut untuk kreatif dalam arti memanfaatkan berbagai sumber daya sebaik mungkin guna menunjang kesehatan atau kesembuhan pasien. Bagaimana jadinya? Jika seorang perawat tidak kreatif, lalu diterjunkan ke masyarakat dengan sumber daya alat yang terbatas. Nah, disinilah pentingnya kreativitas tak terbatas. Salah satu contohnya membuat poster guna untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan di masyarakat. Cara memahami untuk membangun sikap keperawatan, yaitu yang pertama ada humanistik altruistik, yaitu mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada menanamkan kepercayaan dan harapan. Dan yang ketiga ada mengembangkan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat ada pengembangan bantuan dan hubungan saling percaya. Yang kelima ada meningkatkan dan menerima ungkapan perasaan yang positif maupun negatif. Yang keenam ada sistematis dalam metode pemecahan masalah. Yang ketujuh ada pendidikan, pengembangan pendidikan, dan pengetahuan interpersonal. Dan yang ke-8 itu ada meningkatkan dukungan, perlindungan mental, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan spiritual. Yang ke-9 itu ada senang membantu kebutuhan manusia. Yang ke-10 ada menghargai kekuatan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi etika keperawatan yang kami bahas kali ini merupakan suatu bentuk pemahaman dalam membangun sikap keperawatan.
Sebagai seorang perawat yang profesional, harus mempunyai sikap yang profesional pula, dengan harapan dapat meningkatkan kesehatan pasien. Perawat juga telah menjalani pendidikan di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka seharusnya sikap seorang perawat telah terjamin dalam mencapai kesehatan pasien yang optimal. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.